Shalom, selamat malam, selamat bertemu kembali saudara kekasih di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam kita boleh datang ke hadapannya untuk memuji memuliakan namanya, menyembah dia melalui ibadah tengah minggu kita pada saat ini. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Biarlah kiranya kuasa kasih dan pertolongan rohnya yang kudus boleh menopang dan menolong kita, hingga kita boleh beroleh kuasanya dan beroleh pertolongannya. Hadiratnya boleh hadir di tengah-tengah rumah kita, di dalam hati dan pikiran kita, sehingga semuanya kita boleh dikuatkan, diteguhkan, dan dikuduskan sehingga layak datang menyembah hadiratnya. Saudara kekasih, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita, hidup kita untuk datang menyembah kepadanya dengan mengangkat pujian. Allah Bapa, kami mengasihimu. Yesus Kristus, Tuhan yang kudus. Allah Bapa, kami mengasihimu. Yesus Kristus, Tuhan yang kudus, kami yang ada di sini masuk hadirat-Mu yang suci, berhiaskan kekudusan dan jubah pujian. Kami datang melayani Sang Raja yang Maha Suci, yang telah bertahta di surga. Yesus Kristus namanya. Allah Bapa, kami mengasihimu. Yesus Kristus, Tuhan yang kudus. Allah Bapa, kami mengasihimu. Yesus Kristus, Tuhan yang kudus, kami yang ada di sini masuk hadirat-Mu yang suci, berhiaskan kekudusan dan jubah pujian. Kami datang melayani Sang Raja yang Maha Suci, yang tak bertahta di surga. Yesus Kristus namanya. Hosiana, Hosiana di tempat yang
Kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang hidup, Allah yang mulia, Allah yang agung, Allah yang maha kuasa, Allah yang kami puji, kami sembah, kami agungkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami datang menyembah di hadapan Bapa melalui ibadah tengah minggu kami saat ini. Berkenan Tuhan melawat dan menolong kami semuanya yang telah ada di hadirat-Mu ya Bapa untuk memuliakan nama-Mu. Lawatlah kami Tuhan pribadi lepas pribadi di tempat kami masing-masing. Sehingga di dalam pertolongan Roh-Mu yang kudus, ada penyembahan, ada pemujian yang berkenan di hadapan Tuhan. Karena Engkau sendiri yang hadir di tengah-tengah kami, menolong kami semuanya ya Bapa, memberikan kami hati yang penuh sukacita, hati yang penuh kegerangan untuk menyenangkan hati-Mu. Sesuai dengan Bapa kerinduan hati-Mu, sesuai di sepanjang umur hidup kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu. Bapa yang baik, kami serahkan Tuhan seluruh ruangan tempat kami beribadah ke dalam tangan-Mu. Biarlah terang-Mu bercahaya Bapa, menolong, menopang, sehingga Bapa semua beroleh kemurahan-Mu. Semua Bapa menikmati hadirat-Mu. Bahkan tempat di mana kami boleh mengikuti ibadah ini ya Bapa, kuasa-Mu hadir, Roh-Mu yang kudus hadir, menolong, menopang, memberkati semuanya. Sehingga setiap kami yang boleh ada di dalam ibadah ini, boleh beroleh Bapa kelegaan, sukacita, kekuatan, bahkan Tuhan iman kami diteguhkan, bahkan kegirangan sukacita melimpah-limpah bagi kami semuanya. Bahkan bukan hanya kami saja ya Bapa, tapi seluruh daerah tempat kami beribadah dilawat oleh kuasa Roh-Mu yang kudus. Karena ketika Bapa nama-Mu diagungkan, ditinggikan, Engkau sesungguhnya bertahta di atas puji-pujian kami. Maka berkenan Tuhan melawat seluruh daerah tempat kami beribadah. Bahkan sebanyak-banyak jumlah jiwa Bapa, bolehlah datang menyembah kepadamu melalui ibadah kami ini. Karena banyak jiwa boleh dimenangkan, mendengar nama-Mu diserukan, diagungkan, dimuliakan. Berkenan Tuhan juga menolong kepada kami semua hamba-hamba-Mu yang Tuhan perkenankan dalam pelayanan pada saat ibadah ini. Berilah kami kekuatan, supaya bukan dengan Bapa, oh Tuhan, kedirian kami, bukan dengan kebiasaan kami, tapi dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Sehingga pelayanan kami berkenan di hadapan-Mu. Berilah kami Bapa hati yang selalu merendah di hadapan-Mu, yang butuh selalu pertolongan-Mu. Tanpa kuasa-Mu kami tidak sanggup melakukannya. Maka kami percaya Roh-Mu yang kudus akan menolong kami, membimbing dan mengurapi kami semuanya, mengurapi peralatan yang kami gunakan, mengurapi hamba-hamba-Mu semua yang terlibat, yang menata sound system, yang memimpin pujian, yang bermain musik, bahkan Tuhan yang akan menaburkan kebenaran firman-Mu, semuanya di dalam pertolongan-Mu. Terima kasih Bapa. Kami rindu ya Tuhan, ibadah kami malam ini benar-benar ibadah yang penuh kuasa, ibadah yang penuh mujizat. Dan semua Bapa, tempat kami boleh dipenuhi terang dari surga karena kuasa-Mu hadir memenuhi ibadah kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuliakan nama-Mu. Haleluya, amin. Saudara kasih di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kiranya di dalam ibadah ini kasih dari surga tetap melingkupi kita, menyertai dan menolong kepada kita untuk tetap memuliakan nama Tuhan. Kita angkat penyembahan kita, kasih dari surga memenuhi tempat ini. Tempat ini kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir,
kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Mengalir memenuhi hidupku. Mengalir memenuhi hidupku. Haleluya. Kasih yang dari surga telah memampukan kita untuk tetap bersyukur dan memuji muliakan nama Tuhan. Di dalam Roh-Nya yang kudus yang senantiasa menyertai kepada kita, hati kita dipenuhi kekuatan baru untuk tetap memuliakan Allah. Kita angkat pujian, Allah Roh Kudus penuhi kami. Allah Roh Kudus penuhi kami.
Haleluya. Terpujilah nama Tuhan yang boleh menolong kita di dalam seluruh peribadatan kita. Saatnya kita akan menerima kebenaran firman Tuhan yang telah disiapkan bagi kita melalui hambanya. Marilah kita tunduk di hadapannya dengan menyembah kepadanya dengan pujian. Allah Bapa, haleluya, peganglah tanganku Roh Kudus.
Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus untuk seluruh penyertaan-Mu dan pertolongan-Mu di dalam puji-pujian kami dari awal hingga di pertengahan. Terpujilah nama Bapa, semakin bergemalah nama-Mu diserukan, diagungkan oleh umat-Mu yang selalu rindu Bapa menyembah kepadamu di dalam roh dan kebenaran. Berkenan Tuhan menyempurnakan seluruhnya ya Tuhan, jika masih ada pujian yang tidak sempurna, supaya oleh kuasa roh-Mu semua Bapa menjadi sempurna, menjadi kemuliaan dan keindahan bagi nama-Mu yang kudus. Terima kasih Bapa. Berkenan Tuhan menolong juga jika sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hadirlah Bapa di tengah-tengah kami dalam roh-Mu yang kudus. Menolong kami semua yang akan mendengar sehingga telinga kami Bapa diurapi oleh kuasa roh-Mu yang kudus. Menjadi telinga seorang murid yang merindukan pengajaran yang kudus. Pengajaran firman Injil sepenuh yang boleh memenuhi kehidupan kami. Sehingga dengan firman-Mu itu Bapa, kami senantiasa dikuatkan. Bahkan kami boleh Bapa menjadi tongkat bagi kami berjalan di tengah-tengah dunia yang penuh dengan segala kegelapan. Sehingga kami tidak Bapa tergelincir, tidak sampai terjatuh. Karena tangan-Mu yang kuat dan firman-Mu yang kuat itulah menjadi kekuatan bagi kami. Urapilah hamba-Mu ya Bapa yang sebentar akan memberitakan firman-Mu. Biarlah pengurapan dari surga melingkupi kehidupannya. Sembunyikanlah Bapa di belakang kayu salib sehingga hanya kemuliaan-Mu yang nampak. Biarlah seluruh perkataan yang akan disampaikan sudah yang Kau wahyukan kepada hamba-Mu ya Bapa. Sehingga ajaran-Mu Bapa, firman-Mu, apa yang menjadi kerinduan hati-Mu, itulah yang kami terima pada malam hari ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap menyambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom. Saudara, mari kita buka Alkitab kita. Firman Tuhan hari ini terambil dari Matius 28 ayat 11 sampai 20. Demikian firman Tuhan. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan, lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa." Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka, dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin." Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kebangkitan Tuhan Yesus itu disaksikan oleh banyak orang. Yesus yang telah bangkit dari kematian, pertama-tama tentu saja yang menyaksikan peristiwa itu adalah para penjaga kubur yang diperintahkan untuk menjaga kubur Yesus karena kabar bahwa Yesus akan bangkit pada hari ketiga, dan para imam ahli-ahli Taurat tidak percaya. Mereka berpendapat bahwa kubur itu harus dijaga kalau murid-murid Yesus akan datang untuk mengambil mayatnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, para penjaga itu saudara melihat betapa dahsyatnya kejadian peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus. Dimulai dengan adanya gempa bumi yang dahsyat. Kemudian turun malaikat Tuhan
yang sangat terang mendorong batu yang menutupi kubur Yesus. Dan kemudian dia masuk ke dalam kubur itu dan menyambut Yesus yang sudah bangkit. Seandainya saya yang menjadi penjaga, saya pasti sangat ketakutan karena saya menjadi saksi mata dari peristiwa itu. Dan sampai kapanpun saya tidak akan bisa melupakan peristiwa itu. Oleh sebab itu saya yakin saudara, para penjaga itu pun demikian. Karena peristiwa itu sangat dahsyat, sangat-sangat luar biasa dahsyatnya. Mereka sangat ketakutan karena mereka mungkin tidak menyangka akan dahsyatnya peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus. Sesungguhnya para penjaga kubur itu menurut saya adalah orang-orang yang beruntung sekali. Karena mereka boleh menjadi saksi mata dari peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus. Tetapi kita lihat saudara, mereka lebih tunduk kepada para imam kepala. Ya, ketika mereka menceritakan apa yang terjadi, para imam kepala itu menawarkan sejumlah uang kepada para penjaga untuk menjadi saksi dusta. Katakan bahwa murid-muridnya telah datang dan mengambil mayat Yesus. Sungguh sangat disayangkan saudara, para penjaga itu mau untuk menerima sejumlah uang. Para imam kepala mengatakan, kamu tidak akan beroleh kesusahan. Kalau wali negeri menanyakan kepadamu, maka kamilah yang akan bertanggung jawab untuk kamu, sehingga kamu tidak akan kena apa-apa. Saudara, para penjaga demi uang, mereka sanggup untuk menjadi saksi dusta. Alkitab berkata bahwa kisah yang mereka ceritakan, yaitu kisah dusta itu, masih tersiar sampai sekarang di antara orang Yahudi. Sehingga sampai sekarang pun orang Yahudi menolak Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebagai Mesias yang sudah mereka nantikan karena sudah dinubuatkan di dalam Alkitab mereka. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dikatakan saudara, Yesus benar-benar sudah bangkit. Di dalam Wahyu 1 ayat 17 sampai 18 dikatakan, ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya atasku, lalu berkata, jangan takut. Aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Inilah Yesus yang telah bangkit. Dan dia bangkit dengan memegang kunci segala maut dan kerajaan maut. Sehingga barang siapa yang percaya kepada kebangkitannya, mereka juga mempunyai kuasa. Karena Tuhan memberikan kunci itu kepada mereka, yaitu mengalahkan segala maut dan kerajaan maut. Iblis, saudara, memang merencanakan untuk membunuh Yesus. Tetapi dia pada akhirnya menjadi kecewa karena justru rencana untuk membunuh Yesus menjadi berbalik, menjadi malapetaka bagi iblis. Karena dengan jalan kematiannya, ia beroleh jalan untuk mengalahkan kerajaan maut, untuk mengalahkan segala sengat maut.
Dia bangkit dengan membawa kunci segala maut. Kalau dikatakan kata segala, saudara, itu berarti banyak sekali. Yaitu segala celah-celah yang akan membuat manusia bisa jatuh ke dalam maut. Bisa jatuh ke dalam dosa. Semua, apa saja. Bukan hanya penyakit, sakit hati, penderitaan, fitnah, dan sebagainya. Tuhan pegang kunci itu. Dan setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus yang telah bangkit, saudara, dia juga bisa mengalahkan segala sengat maut, segala maut. Ya, dia berkuasa atas itu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, itulah sebabnya Tuhan katakan, kamu harus menjadi saksi. Saksi bahwa Yesus sudah bangkit. Alkitab mengatakan Yesus menunjukkan dirinya mula-mula kepada murid-muridnya. Kepada Maria terlebih dahulu, kemudian kepada murid-muridnya. Dan kemudian Alkitab mengatakan dia bangkit disaksikan lebih dari 500 orang. Dan terakhir dikatakan yang menjadi saksi adalah Rasul Paulus setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Bagaimana dengan kita, saudara yang dikasih oleh Tuhan? Apakah kita bisa menjadi saksi bahwa Yesus sudah bangkit? Apakah kita bisa menyatakan kepada semua orang Yesus sudah bangkit? Tentu kita tidak menyampaikan kepada mereka hanya dengan perkataan. Seandainya orang bertanya, kita bisa menjawab. Tetapi kesaksian yang nyata bahwa Yesus sudah bangkit adalah kuasa kebangkitannya itu membangkitkan kita. Orang boleh melihat kita sebagai ciptaan baru. Sebagaimana dikatakan di Alkitab, yang lama sudah berlalu. Hidupku yang lama sudah mati. Disalibkan bersama dengan Kristus. Tapi aku tidak mati, aku bangkit. Dan hidupku yang kujalani sekarang adalah hidup oleh iman karena Yesus Kristus. Saudara, bagaimana kita bisa menjadi saksi bahwa Yesus sudah bangkit sementara kita tidak pernah melihat Dia? Maka jawabannya adalah iman yang kita tunjukkan dengan perbuatan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, yang pertama iman itu adalah percaya. Kita mungkin dulu ragu-ragu, benarkah Yesus bangkit? Benarkah Dia juru selamat? Tetapi ketika kita boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus, seperti Yesus yang menghampiri, menemui Saulus, dan kita juga melalui cara Tuhan, kita menjadi percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Maka saudara, yang harus kita pelihara adalah iman percaya kita. Tidak akan goyah. Hanya satu Juru Selamat, tidak ada yang lain. Hanya satu yang bisa memberikan kepada kita jalan ke surga. Tidak ada yang lain. Hanya satu yang memberikan kepada kita hidup yang kekal. Tidak ada yang lain kecuali Yesus Kristus. Kepercayaan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu akan senantiasa saudara membimbing kita, menumbuhkan iman kita, ya, sehingga kita boleh menjadi semakin hari semakin mengenal Tuhan. Kehidupan seorang yang percaya dengan sepenuh hati bahwa Yesus sudah bangkit adalah kehidupan yang senantiasa tiada tawar hati. Karena apa?
Karena mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh, mereka akan senantiasa berharap kepada Tuhan saja. Dalam segala perkara, saudara, orang yang percaya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus, dia akan ada di dalam apa yang Tuhan Yesus rencanakan bagi dunia yang gelap ini, yaitu pemberitaan Injil. Pemberitaan Injil yang penuh kuasa, itu menyertai setiap orang yang sungguh-sungguh percaya akan kebangkitan Yesus. Jadikan semua bangsa muridku. Baptis mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ajar mereka segala sesuatu yang telah kuajarkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai engkau senantiasa sampai kepada kesudahan zaman. Tetapi sebelumnya dikatakan, padaku ada kuasa di bumi dan di surga. Kuasa itulah yang menyertai kita. Kuasa di dalam nama Tuhan Yesus. Jika saudara sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, maka pergi, beritakan Injil, kabar baik, kabar keselamatan. Dimulai dari seisi rumahmu, orang tua, anak, dan kemudian di sekelilingmu, tetangga-tetanggamu, dan kemudian menjauh lagi. Di mana ada kesempatan, saudara beritakan Injil. Beritakan Injil dengan iman. Artinya, saudara tidak akan melakukannya dengan kekuatan sendiri. Saudara, dengan demikianlah saudara menjadi saksi yang nyata akan kebangkitan Yesus. Dalam keadaan sekarang ini, kita melihat di sana sini, banyak saudara kesaksian palsu dari anak-anak Tuhan. Ketika kehidupan mereka menyimpang dari kebenaran firman. Ketika kehidupan mereka dipenuhi dengan nafsu duniawi. Ketika hidup orang Kristen dipenuhi dengan kecemaran daging. Sehingga kita tidak melihat ada kuasa kebangkitan itu kepada mereka. Dan jangan sampai itu juga ada pada kita, saudara. Manakala kita katakan kita percaya Yesus sudah bangkit. Karena saya mengalami kebangkitan itu sendiri di dalam Yesus. Tetapi kehidupan kita tidak menunjukkan ada pembaharuan akal budi yang nyata. Kehidupan kita tidak memperlihatkan kita sebagai orang yang beribadah. Tuhan telah bangkit dan kuasanya itu nyata membangkitkan kita. Dan Tuhan menjadikan kita sebagai pilihan untuk beroleh kehidupan yang kekal. Oleh sebab itu jika engkau dipilih, saudara, maka marilah kita melihat apa yang Tuhan Yesus mau, yaitu mengerjakan keselamatan sampai akhir. Marilah kita senantiasa memperhatikan firman Tuhan, sehingga kita bisa menampis segala berita-berita bohong bahwa Yesus tidak bangkit. Mari kita senantiasa berpegang teguh kepada iman kita kepada Yesus, sehingga kita tidak menjadi goyah dengan keadaan di sekeliling kita. Ketika kesusahan mendera, ketika pencobaan senantiasa tiada henti, apalagi di zaman sekarang dikatakan dunia sudah memasuki
ekonomi yang gangguan ekonomi, resesi ekonomi, krisis ekonomi. Dan itu sudah dirasakan juga di negeri kita. Harga-harga naik, pendapatan berkurang, kesempatan kerja menipis, banyak orang kena PHK dan sebagainya. Tetapi kalau Yesus hidup di dalam kita, kalau Tuhan Yesus memang ada di dalam kita, artinya kita sudah bangkit bersama-sama dengan Dia. Itu semua tidak akan mempengaruhi iman percaya kita. Kemajuan teknologi dan juga segala filsafat dunia yang sepertinya harus diterima. Ajaran-ajaran dunia, kenikmatan, kenyamanan yang ditawarkan oleh dunia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jangan itu semua membuat Anda menjadi orang yang tidak mau berdoa, setia kepada Tuhan, di kaki Tuhan. Jangan itu semua membuat saudara lupa membaca Alkitab. Saudara sudah dibangkitkan. Oleh sebab itu, kuasa kebangkitan itu merubah cara saudara beribadah setiap hari. Tekuni membaca Alkitab, tekuni berdoa, mendekatlah selalu kepada Tuhan. Dengan demikian kuasa Tuhan akan menyertai engkau untuk menjadi saksi, untuk menjadi bukti. Benar, Yesus telah bangkit. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, beritakan Injil. Itulah kabar yang benar. Jangan beritakan kabar yang palsu. Kabar yang palsu kau beritakan karena cara hidupmu tidak beda dengan cara hidup dunia. Cara berpikirmu lebih jahat daripada cara berpikir orang-orang tidak percaya. Kelakuanmu penuh dengan kecemaran, jangan jadi saksi palsu. Maka yang mengatakan kubur itu kosong karena murid-murid yang mengambil mayat Yesus. Jangan, tapi jadilah saksinya. Beritakanlah Injil. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Markus dikatakan beritakanlah Injil. Maka Tuhan akan menyertai. Dan tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Ini menyertai kita sebagai orang yang percaya, sebagai bukti, sebagai saksi Yesus sudah bangkit. Ini yang menyertai kita. Kita memberitakan Injil dengan perbuatan, dengan aksi nyata. Jika tetanggamu sakit, jika saudaramu sakit, pergilah, doakanlah. Kalau dia menolak doamu, ya sudah. Dengan demikian, orang melihat dia orang Kristen sejati. Ketika saudaramu lapar, saudaramu haus, saudaramu berkekurangan, tolonglah. Jangan ragu. Segelas air bagi mereka itu merupakan kasih yang dirasakan tulus dan murni. Dan itu menjadi saksi. Kita menjadi saksi benar Yesus sudah bangkit. Saudara, setan-setan bisa kita usir demi nama Yesus. Setan-setan. Jangan biarkan setan bekerja di rumahmu, di hatimu, di kehidupan pekerjaanmu, di dagangan. Jangan biarkan setan bekerja. Usir demi nama Yesus Kristus. Saudara, saya adalah bukti Yesus sudah bangkit. Anda adalah bukti Yesus sudah bangkit. Itulah yang Tuhan kehendaki sampai Ia datang kembali.
Sebab Dia berkata, aku senantiasa akan menyertai kamu sampai kepada kesudahan zaman. Jika kita tahu, saudara, ketika berita bohong itu menyebar semakin banyak, kita diam saja, kita tidak bertindak, maka kebenaran itu akan terkubur, saudara. Sehingga semakin lama orang tidak lagi bisa membedakan mana yang bohong dan mana yang benar. Mengapa? Karena kebenaran itu yang seharusnya kita beritakan, tidak kita beritakan dengan benar. Banyak orang Kristen yang akhirnya menyerah untuk menjadi saksi. Tetapi saya percaya di dunia ini banyak sekali orang-orang Kristen yang bertahan sampai akhir. Meskipun resikonya mereka kehilangan nyawa. Mereka menyaksikan keluarganya diporak-porandakan. Mereka mengalami hambatan di dalam bekerja, di dalam berdagang. Tetapi saya percaya saat ini Tuhan masih bekerja, menyertai setiap umatnya yang mau menjadi saksi. Dan kita lihat saat ini ada perubahan besar. Di negara-negara di mana Yesus diolok-olok, seperti di beberapa negara Eropa, di sana juga terjadi lawatan Tuhan. Orang-orang datang kepada Yesus. Di negara-negara di mana nama Yesus dilarang untuk diberitakan, Alkitab tidak boleh diedarkan. Di sana juga ada lawatan Tuhan. Sehingga banyak orang datang kepada Yesus. Dan ini juga kiranya boleh terjadi di negeri kita. Di saat kita mendengar banyak orang yang mengalami aniaya, pencobaan, pelarangan untuk beribadah. Mari kita nyatakan Yesus sudah bangkit. Dan Tuhan pasti mendengar doa kita. Tuhan sanggup untuk mengubah keadaan ini. Sehingga jiwa-jiwa bangsa ini diubah. Dan mereka boleh mengenal Tuhan Yesus. Mari, jangan ikuti penjaga yang benar-benar dengan matanya melihat Yesus bangkit. Tetapi dia rela memutarbalikannya menjadi kebohongan karena sejumlah uang. Kita tidak akan menukarkan Yesus dengan apapun. Kita akan tetap setia menjadi saksi kepada semua orang. Dia sudah bangkit dan aku dibangkitkan oleh kuasa kebangkitannya. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Mari saudara, kita akhiri pertemuan ibadah hari ini dengan doa syafaat yang didahului dengan lagu pujian Andai Ku Harus Memilih. Kasih setiamu Tuhan lebih dari hidupku, jalan-jalanmu oh Tuhan terbaik bagiku. Dari semua yang kau katakan, tiada dusta ku temui. Dari semua yang kau janjikan, tiada yang tak terpenuhi. Andaikan ku harus
Bapa di surga, sungguh kami ya Tuhan berterima kasih kepadamu untuk kesempatan yang Engkau berikan kepada kami untuk beribadah dalam ibadah tengah minggu yang kami siarkan melalui saluran YouTube kami. Kami percaya hari ini ada kemenangan, ada berkat yang kami semua terima daripadamu melalui ibadah dan firman yang kami dengar. Tuhan kiranya berkenan atas kami yang telah beribadah bersama, meskipun kami bersatu dengan yang lain berjauhan. Tetapi kiranya Engkau mempersatukan kami, doa kami, dan menerima semua yang kami persembahkan untuk-Mu dalam ibadah ini. Kami letakkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Karena kami percaya hanya daripada-Mu lah ada perlindungan yang teguh, ada kekuatan yang nyata. Hanya daripada-Mu Tuhan kami dituntun, dibimbing untuk mengenal jalan-jalan-Mu yang benar. Sehingga kami tidak jatuh di dalam segala ya Tuhan kesesatan dunia. Dan kami boleh menjadi umat pemenang yang menyatakan kuasa Allah, kuasa kemenangan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan memelihara kehidupan kami hari lepas hari, dan setiap kehendak-Mu Tuhan boleh jadi atas kami. Karena Engkaulah kiranya senantiasa berkenan mengajar-ajari kami dengan kebenaran firman Tuhan. Dan Roh Kudus senantiasa hadir di dalam hati kami, sehingga kami ya Tuhan boleh mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu, apa yang menyenangkan hati-Mu, dan apa yang harus kami kerjakan seturut dengan perintah-Mu. Bapa, persatukan kami, jemaat-Mu, umat-Mu dimanapun kami berada dengan kebenaran-Mu. Persatukan kami di dalam doa-doa syafaat kami, persatukan kami di dalam kasih Tuhan yang membuat kami satu dengan yang lain saling peduli. Kami berdoa Tuhan kiranya Engkau berkenan menyembuhkan setiap kami yang sakit. Hanya oleh bilur darah Tuhan Yesus kami percaya ada kesembuhan. Dan kami juga berdoa ya Tuhan kiranya Engkau memberkati setiap keluarga dalam umat-Mu ya Tuhan, agar dijauhkan dari segala bentuk perpecahan, pemberontakan, dan juga perceraian. Ada terang Tuhan yang menerangi tiap-tiap anak Tuhan dan tiap-tiap keluarga Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga bermohon berkati dan lawatlah bangsa ini dari setiap ujung barat sampai timur, utara sampai selatan. Kiranya Tuhan meluputkan dari negeri kami segala macam bencana-bencana yang saat ini sedang mengintip hendak terjadi di seluruh permukaan bumi. Jauhkan kiranya Tuhan hanya oleh belas kasihan-Mu bencana-bencana seperti gempa dan juga tsunami dan juga megatrust. Bencana ya Tuhan, gunung meletus, tanah longsor, bumi yang terbelah, banjir dan banjir bandang, kekeringan yang berkepanjangan, rupa-rupa angin yang mengerikan. Demikian juga Tuhan kami bermohon kiranya Engkau luputkan kami dari bencana-bencana penyakit, baik itu ya Tuhan yang menyerang kepada manusia hingga adanya pandemi, yang menyerang kepada hewan dan seluruh yang kami ternakan, unggas dan burung, ikan di darat dan di laut. Berkati ya Tuhan tanah kami untuk menghasilkan segala produksi ya Tuhan yang berkelimpahan, sehingga ya Tuhan di negeri kami ada kelimpahan pangan yang mencukupi ya Tuhan setiap kebutuhan rakyat Indonesia. Berkati kiranya negeri ini, jauhkan Tuhan dari segala perbuatan-perbuatan jahat, korupsi, kolusi, nepotisme, demikian juga mafia, demikian juga segala hal ya Tuhan, peredaran narkoba, pornografi, juga ya Tuhan judi online yang saat ini kami rasakan begitu ya Bapa menyusahkan rakyat, tetapi kami tahu ada Tuhan keinginan besar dari Bapak Presiden kami, Presiden Prabowo,
untuk melenyapkan itu semua dari negeri kami. Kiranya oleh kuasa Tuhan saja kami ya Tuhan boleh diubahkan, negeri kami ya Tuhan boleh dibetulkan, sehingga bangsa ini boleh menjadi bangsa bermartabat yang menjalani Tuhan pembangunannya di dalam takut akan Tuhan. Mohon Tuhan lindungi Bapak Presiden kami, jauhkan daripadanya kiranya sakit, penyakit, mara bahaya, kecelakaan, fitnah, demikian juga usaha-usaha untuk membunuh dia. Kami mohon lindungi Presiden kami ya Tuhan juga dari serangan-serangan kuasa kegelapan, guna-guna, santet dan sebagainya. Tuhan terang-Mu menyala di dalam kehidupan dan hatinya, dan Engkau juga ya Tuhan menjagai dan melindungi semua orang yang dikasihi oleh Presiden kami. Terima kasih Tuhan, beri kepadanya kebijaksanaan, hikmat yang dari Tuhan, sehingga dalam masa pemimpinannya ini ya Tuhan, dia tahu betul apa yang harus dia kerjakan untuk membawa bangsa Indonesia ke arah yang lebih baik. Kami juga berdoa untuk orang-orang Kristen di seluruh Indonesia. Kiranya Tuhan melindungi, Tuhan menjaga, dan Tuhan membimbing umat-Mu agar jangan jatuh di dalam berbagai pencobaan dan kesesatan. Pakai semua umat Kristen Tuhan dimanapun berada, menjadi pendoa bagi negeri ini, menjadi ya Tuhan terang, menjadi ya Bapa garam, menjadi berkat bagi bangsa ini. Gereja-gereja Tuhan juga Tuhan, kiranya kami mohon Engkau berkenan memberkati, dijauhkan dari kecemaran, perpecahan, terlebih kesesatan. Biarlah Tuhan Engkau membangkitkan umat Kristen untuk menjadi saksi yang nyata bagi bangsa ini, dan Engkau juga ya Tuhan kiranya berbicara kepada bangsa ini dengan Injil keselamatan, sehingga hati bangsa ini Tuhan ubah dan mereka boleh melihat kemuliaan Tuhan, yaitu Tuhan yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Engkau menyelamatkan bangsa kami dengan Injil keselamatan itu. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa untuk Ibu Gembala kami dan seluruh pengerja di gereja Bethel Injil Sepenuh Jalan Baladewa. Tuhan kiranya berkenan senantiasa menjagai dan melindungi dan memberkati ya Bapa, sehingga Bapa ada kesehatan, ada kekuatan, ada kegirangan, ada damai yang menguasai pikiran dari Ibu Gembala kami, sehingga Bapa di masa tuanya pun ia boleh senantiasa Engkau pakai untuk menyatakan kuasa dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, sesungguhnya banyak yang hendak kami mohon kepadamu, namun kiranya Tuhan berkenan menyempurnakan doa kami dan mengabulkannya seturut dengan kehendak-Mu, sebab kami berdoa kepadamu Bapa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami akhiri ibadah kami dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.